Nomor ganda putra mendapatkan posisi kedua dalam kejuaraan dunia 2022 di Jepang. Capaian ini diraih pasangan Gaek Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan. Sementara pasangan nomor 1 dunia Kevin Sanjaya Marcus Fernaldi Gideon alias The Minions langsung tersingkir pada babak 16 besar kejuaraan prestisius ini. Ini menegaskan tren penurunan performa Kevin Marcus. Untuk menganalisisnya, kami sudah bergabung bersama pengamat bulu tangkis yang juga pemimpin redaksi majalah bulu tangkis. Ada Bung Daryadi. Halo, selamat malam, Bung. Selamat malam, Mbak Dea. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mbak Dea. Bung Daryadi, kita lihat kemarin di kejuaraan dunia seperti yang sudah diprediksi ini bakal nomor ganda putra yang akan bisa lebih berbicara, mengingat dari pemain-pemainnya memang berada di top 10 cukup banyak. Kalau kita spesifik membicarakan nomor ganda putra, Anda melihatnya seperti apa? Dengan pasangan Gaek seperti The Daddies ini masih bisa tampil dapat medali perak begitu? Ya, saya kira memang Hendra Aksan pasangan yang boleh dibilang tidak muda lagi. Hendra 38 tahun, kemudian Aksan 36 tahun. Ini adalah pasangan yang memang sudah memiliki chemistry yang luar biasa. Mereka memiliki kebersamaan dan ajang kejuaraan dunia kan bukan sekali ini aja. Mereka kan sudah 3 kali menjadi juara dunia. 2013, 2015, dan terakhir 2019 di Basel. Ini menggambarkan bagaimana bermain ganda itu harus satu kesatuan. Inilah yang diperlihatkan oleh mereka, yang walaupun harus diakui kecepatan mereka memang boleh dibilang tidak seperti dulu lagi. Namun dengan yang kemampuan yang mereka miliki saat ini pun mereka masih bisa lolos ke final. Saya kira ini sudah kejutan yang luar biasa. Saya melihat ini luar biasa penampilan mereka, tetap masih konsisten. Walaupun masih bersaing dengan pemain-pemain yang jauh lebih muda, Mbak Dea. Hendra Ahsan alias The Daddies mengejutkan kita semua dengan bisa berada di posisi kedua mendapatkan medali perak. Tapi yang mengejutkan juga Bung Daryadi adalah pasangan nomor 1 dunia yang bahkan mencetak rekor sebagai pasangan nomor 1 dunia yang paling lama sejauh ini. Belum ada yang memecahkan rekor. Mereka harus terhenti di babak 16 besar. Apa analisis Anda melihat pertandingan terakhir melawan pasangan Inggris kemarin? Ya, saya kira memang flashback dulu melihat bagaimana tahun 2022 ini memang jadi tahun terberat saya katakan buat Minion ya. Karena memang terutama sejak Marcus harus menjalani operasi tanggal 6 April yang lalu, dia harus istirahat cukup panjang. Dalam tempo 4 bulan ini apakah sudah benar-benar pulih? Saya tidak terlalu yakin benar-benar pada dalam posisi yang baik seperti sebelumnya. Dan kita lihat juga hasil yang dia dapat kemarin itu memang tidak lepas dari hasil latihan yang mereka jalani. Dan kalau kita melihat juga tahun ini kan mereka hanya tampil 3 turnamen saja sebelum tampil di Tokyo kemarin. Di All England kalah semifinal, kemudian juga di kandang sendiri di Indonesia Master dan Indonesia Open juga hasilnya juga tidak maksimal, hanya dapatkan di putaran kedua. Jadi ketika tampil di kejuaraan dunia kemarin memang saya melihat mereka tidak dalam siap betul-betul 100% untuk tampil. Itu dari sisi kesiapan mereka sendiri. Yang kedua, dari sisi permainan mereka pun sudah banyak dipelajari tentunya oleh banyak pemain-pemain dari mancanegara. Semua pelatih pasti sudah memiliki resep bagaimana untuk bisa mengalahkan Minion. Dan saya kira itulah mempelajari karakter permainan lawan kan tentunya saat ini mudah begitu didapatkan, dilihat dengan gaya mereka di YouTube pun banyak hal yang bisa dipelajarin. Terlebih mereka kan sudah berpuasa sejak tahun 2017. Artinya 5 tahun ini hampir 200 pekan lebih mereka mendekati peringkat 1 dunia. Namun dengan hasil yang mereka dapatkan rasanya posisi mereka akan segera tergeser karena memang poin yang mereka dapatkan sangat minim di tahun ini. Artinya nanti ketika pembukuan poin yang dilakukan oleh BWF tidak lagi dilakukan, maka akan banyak poin-poin dari Minion yang akan hilang dan harus menerima kenyataan posisi nomor 1 nampaknya akan bergeser ke pasangan Jepang, saya kira, Mbak Dea. Hoki Kobayashi bakal nyundul ya, Bung Daryadi? Iya, betul. Karena memang pencapaian dia di tahun 2021 ditambah lagi di awal tahun ini juga memang jauh lebih baik. Aktivitas mereka juga lebih banyak dibandingkan dengan Minion yang tahun ini memang hanya 4 turnamen termasuk dengan yang di kejuaraan dunia kemarin. Dan harus diakui sangat disayangkan memang karena kejuaraan dunia adalah boleh dibilang event yang besar yang belum pernah dimenangkan oleh Minion. Dan salah satunya juga adalah Olimpiade. Karena memang dua event ini adalah
nilai poinnya sama 13.000 poin. Artinya turnamen ini adalah punya poin ranking yang setara. Walaupun tidak menyediakan prize money, namun poin yang disediakan adalah 13.000 poin. Jadi bagaimana seluruh pemain terbaik itu berharap untuk bisa tampil maksimal, mendapatkan poin setinggi mungkin, tampil di kejuaraan dunia ini. Dan menjadi juara dunia pasti kan gengsinya akan sangat berbeda gitu loh. Inilah yang membuat seorang juara dunia itu lebih punya gengsi yang lebih tinggi. Dan harus diakui kita ini memang sangat minim, boleh dibilang sudah cukup lama. Di tunggal putra kita terakhir kan ada Taufik Hidayat di tahun 2005, kemudian di tunggal putri jauh lebih lama lagi tahun 93 Susi Susanti, ini 29 tahun yang lalu. Di ganda putri bahkan tidak pernah ada satupun sejak event ini digelar tahun 1977 di Malmö, Swedia, belum ada yang menjadi juara dunia. Sementara di ganda putra masih lebih baik, paling tidak terakhir masih ada Hendra Aksan di tahun 2019, sedangkan di ganda campuran terakhir kan 2017 masih ada Owi Butet. Artinya memang di sektor ganda putra inilah yang nampaknya masih menjadi andalan kita untuk terus bisa mengamankan gelar juara. Bung Daryadi, spesifik kalau kita bicara The Minions, tadi Anda juga sempat menyebutkan bahwa Minions susah untuk memenangkan gelar-gelar prestisius, sebut saja minimal 2 ya, ini adalah kejuaraan dunia dan juga Olimpiade. Sebenarnya seperti apa Anda melihat pressure dari kedua kompetisi ini, mengingat mereka secara pengalaman punya, kemudian secara permainan juga mereka bisa bermain cepat dan cukup variatif. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang karena Minion kan 5 tahun boleh dibilang menjadi penguasa nomor 1 dunia. Jadi ketika mereka tampil seolah mereka ini tidak boleh kalah. Jadi mereka main harus menjadi juara karena memang begitu banyak gelar juara yang dimenangkan 2017, 2018 sampai 2019. Jadi tekanan inilah yang juga membuat mereka seolah bermain itu harus menjadi juara. Inilah yang membuat juga mereka jadi pressure, sehingga semua mata berharap, semua masyarakat Indonesia berharap mereka tuh nggak boleh kalah gitu loh. Padahal namanya dalam permainan kan menang kalah kan bisa terjadi. Sementara mereka sendiri juga harus menghadapi kenyataan ketika Marcus juga harus menjalani operasi yang tentu pemulihannya tidak bisa cepat. Gaya main mereka ini kan berbeda dengan gaya bermain ganda-ganda yang lainnya kalau saya cermati. Karena ketika pemain-pemain lain rata-rata itu kan bermain kanan kiri baris, sementara mereka ini kan depan belakang. Kevin bermain di depan mengatur serangan, sementara Marcus ini menutup mengcover di belakang. Inilah yang dibutuhkan oleh Marcus untuk bisa memiliki kecepatan dan kekuatan. Badminton ini kan speed and power. Jadi ketika Marcus menghadapi kendala dalam hal karena mengalami masih belum maksimal akibat setelah menjalani operasi, saya kira ini menjadi kendala juga buat Marcus ketika dia harus mengcover di belakang. Jadi ketika situasi seperti ini, kalau yang saya lihat kemarin ketika Kevin harus bermain baris atau dipaksa bermain ke belakang, ini yang sulit untuk bersaing dengan lawan-lawan, karena lawan-lawan itu sangat menyukai ketika mereka dengan gaya bermain seperti itu. Jadi ketika mereka main kemarin itu sudah bukan dengan gaya Kevin Marcus ketika di tahun 2018, 2019. Bung Daryadi, sebagai pengamat bulu tangkis sekaligus Anda juga sebagai pemimpin redaksi majalah bulu tangkis tentunya melihat ya seperti apa catatan-catatan dari ganda putra Indonesia terutama yang berada di top 10 begitu. Apakah Anda punya catatan khusus jika kita bandingkan dari permainan Minion? Kalau sekarang boleh dibilang permainannya trennya sedang turun. Apakah ini juga pernah dialami oleh sekelas Hendra Setiawan dan juga Ahsan? Ya, saya kira yang namanya bintang pasti ada masanya ya. Kemana semua juga menjalani hal itu. Jadi sebelum ketika Kevin Marcus muncul kan lebih dulu ada Hendra Aksan di awal tahun 2000-an. Kemudian juga muncul lagi dari Korea Lee Yong-dae, Yu Jung-sun, dan itu di tahun 2017 bisa digoyahkan oleh Kevin dan Marcus. Ini setelah 5 tahun tentunya semua lawan akan mempelajari cara bermain dengan Kevin Marcus, dan di sisi lain ketika mereka juga bersaing dengan lawan-lawan, kemudian mereka juga kan harus bersaing dengan teman-teman sendiri. Artinya di pelatnas ini kan persaingan di ganda putra demikian keras, dan harus diakui di ganda putra Indonesia ini tidaknya kita punya 6 pasangan. Di yang senior ini kan ada Minion, Dedis, ada Fajar Rian. Kemudian di 3 pasangan di bawah masih ada Leo Daniel, kemudian juga kita ketahui juga ada Bagas Triki, kemudian juga ada Pramudia dan Yeremia yang kebetulan masih mengalami cedera. Artinya
bukan hanya persaingan di luar, tapi persaingan internal di dalam sendiri begitu kuatnya. Inilah yang menandakan bagaimana proses transformasi dari yang senior ke junior itu berjalan dengan mulus, yang hanya khusus di ganda putra. Hanya disayangkan memang ini hanya di ganda putra, sementara di nomor-nomor lainnya justru memprihatinkan. Saya tidak melihat bahwa proses transformasi itu bisa berjalan mulus di 4 sektor lainnya, kecuali di ganda putra, Mbak Dea. Jadi saya kira memang persaingan di ganda putra ini, kalau boleh dibilang sebetulnya di luar sendiri, melawan pemain-pemain luar tidak sekeras dulu. Saya katakan dulu kan dari Cina kan masih ada Liu Chen, masih yang sekarang sudah mundur, kemudian juga kita tahu juga di Jepang ada Endo, juga ada Yuta, Endonya sudah mundur, kemudian juga ada 2 pasangan Jepangnya sudah mundur, kemudian juga Liang Wang Chilin yang habis Olimpiade jadi juara, justru penampilannya menurun. Jadi sebetulnya tekanan dari luar itu tidak sekeras di tahun 2018 atau 2019 atau sebelum Olimpik. Dan justru saat ini tekanan itu justru datangnya dari internal sendiri. Bagaimana Fajar Rian yang selama boleh dibilang 2 tahun terakhir dan sejak 2018-2019 kan selalu berada di bayang-bayang Davis dan Minion. Namun di tahun 2022 ini penampilan mereka justru sedang menanjak. Mereka tampil di 7 turnamen, bisa melolos final dan 3 gelar juara. Ini pencapaian yang luar biasa buat Fajar Rian untuk membuktikan bahwa mereka sudah bisa keluar dari bayang-bayang Minion dan Davis. Saya kira gitu, Mbak Dea. Bung Daryadi, terakhir ini juga kalau kita membaca di sosial media, ini ada saja komentar soal saran-saran dari netizen. Salah satunya adalah gimana kalau misalnya Minion pecah aja deh. Mungkin Marcus juga mencari yang lebih muda, playmaker yang lebih muda. Menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira keputusan itu tidak bisa diambil secepat ini. Harus dievaluasi sampai akhir tahun. Saya katakan akhir tahun, karena mereka kan katakan kalau mereka masih punya target tampil di Olimpiade 2024, artinya penghitungan poin Olimpiade itu akan dimulai nanti di bulan April 2023 sampai dengan nanti di bulan Mei 2024. Kalau memang akan dilakukan pemisahan itu, ya memang harus dilakukan di awal tahun 2023 nanti. Artinya ketika mulai musim kompetisi baru, sehingga mereka sudah benar-benar mendapatkan pasangan baru. Namun apakah itu yang menjadi hal yang untuk dievaluasi? Saya kira dilihat dulu sampai dengan akhir tahun ini benar-benar sudah mentok apa enggak gitu. Artinya kalau memang sudah nggak bisa disatukan lagi, ya bisa saja dilakukan rotasi. Saya kira rotasi di nomor ganda putra itu bukan hal yang baru, karena seringkali Harry Ipe selaku pelatih di ganda putra memang banyak melakukan eksperimen dengan memutar beberapa pemain, dan ternyata memang hasilnya juga luar biasa. Termasuk ketika dia menemukan Kevin dan Marcus juga, ini kan di luar dugaan. Ketika 2 pemain yang memiliki postur yang boleh dibilang rata-rata di bawah, kan hanya 170 tingginya, tapi mereka justru bisa menjadi nomor 1 dunia. Jadi saya kira tunggu saja dulu sampai akhir tahun ini evaluasinya, karena masih ada setidaknya masih ada 10 turnamen lagi sampai dengan Desember nanti. Apakah ini masih bisa, jangan-jangan Kevin Marcus bisa bangkit dan bisa memenangkan beberapa turnamen lagi. Artinya mereka ini memang kalau ditanya masih punya keinginan tampil dengan Olimpiade. Namun kalau faktanya hasilnya ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa tampil, saya kira bukan tidak mungkin mereka pun bisa dipisah oleh Harry Ipe. Baik, artinya jika ingin terus bersama, ini sisa 10 kompetisi atau 10 tour ini harus bisa dibuktikan ya oleh Minion. Terima kasih Bung Daryadi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Amin, amin.